Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Now we will discuss about narrative text. But kita tidak belajar tentang narrative textnya, tapi kita akan belajar tentang structure. Komponen-komponen apa aja, structure apa aja yang digunakan dalam narrative text. Okay, first. Narrative text. Ever hear about narrative text before? Yeah, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the solutions to solve the problems. Ya, narrative text adalah sebuah cerita yang di dalamnya terdapat komplikasi, terdapat masalah-masalah yang kemudian diselesaikan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, tujuannya dari narrative text adalah to entertain and attract the reader with a story or event that has the problem. Ya, jadi utamanya narrative text ini adalah untuk menghibur para pembaca, ya, to entertain the reader, and untuk membuat para pembaca merasa attract atau tertantang, atau pembaca menjadi berpikir bagaimana cerita setelah ini, kemudian moralnya seperti apa, pesan moralnya bagaimana, seperti itu. Okay, about the kind of narrative. Jadi jenis-jenis naratif itu ada banyak sekali. Ada legend or legenda, seperti The Legend of Surabaya Name, The Legend of Tangkuban Perahu, and etc. Masih banyak lagi terkait legenda-legenda yang ada di Indonesia. And there is fable, atau sebuah cerita yang tokohnya adalah binatang. For example, A Lion and the Mouse, The Story of Monkey and Crocodile, and etc. Masih banyak lagi cerita tentang fable. Kemudian fairy tale, ya, fairy tale ini biasanya yang biasa kita dengar cerita tentang Cinderella and Snow White, atau ya dongeng lah. Biasanya kan pasti kalian pernah sebelum tidur didongengi oleh orang tua, atau mendengar dongeng ketika di sekolah, dan masih banyak lagi. Dongeng ini juga banyak sekali contohnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Cinderella, Snow White, kemudian masih banyak lagi. And myth atau mitos, ya, for example Dewi Sri or Batara Kala. And how about science fiction, atau pengetahuan fiksi, pengetahuan ilmiah? Ada contohnya seperti To the Moon from the Earth by Jules Verne. Nah, ini juga termasuk dalam teks naratif. Selanjutnya personal experience. Personal experience adalah pengalaman pribadi. Jadi kita pernah ngapain aja sih? Kita pernah merasakan apa aja sih? Itu termasuk dalam personal experience. And etc. Masih banyak lagi contoh dari naratif atau kind of narrative. And the language features, first, narrative using past tense. Past tense itu ada banyak jenisnya, tidak hanya simple past, tapi ada simple past tense, ada simple past continuous tense, ada simple past future tense, dan masih ada lagi. Contoh dari past tense itu sendiri seperti killed, ya, killed, yeah, and drunk, and won, or sense, etc. Number 2, the language feature, the use of narrative, text narrative, is using adverb of time. Usually adverb of time in text narrative, like when,
before, when, kapan, ketika, before, sebelumnya, until, soon, suddenly, etc. Like that. Jadi kata-kata keterangan yang digunakan dalam teks naratif itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi lebih ke hal-hal yang sudah terjadi atau menggunakan past tense tadi. Selanjutnya using time conjunction atau waktu penghubung. For example, after. Oke, setelah tikus mengganggu singa, singa pun terbangun. Setelah tikus mengganggu singa, kemudian singa pun terbangun. Oke, like that. Using time conjunction. For example, a word of time conjunction like after and then. And third, using specific character, not in general. For example, in fable, I will give you an example of fable. Jadi contohnya adalah seperti Aladdin. Contohnya seperti The Mouse or Lion. Untuk cerita yang lain seperti Aladdin, kemudian Cinderella, Rapunzel. Jadi menggunakan tokoh-tokoh yang spesifik, ya, tidak menggunakan tokoh-tokoh umum. Seperti di desa sana terdapat keluarga. Cukup seperti itu tidak. Jadi menggunakan karakter yang spesifik. Langsung disebut, kemudian karakternya seperti apa, seperti itu. Using direct speech, jadi menggunakan kutipan langsung. For example, the mouse said, I promise you. Jadi tikus ini bilang, saya janji padamu. Ya, jadi tidak menggunakan indirect speech, yaitu menggunakan direct speech atau kutipan langsung. Selanjutnya using action verb, menggunakan kata kerja atau sesuatu yang menggunakan action atau tindakan. For example, walked, apa, berjalan, and then wrote, apa, menulis, like that. And I'll give you example. Look at this. Yeah, lion and the mouse. Okay, read first. A lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up and down his body just for fun. This disturbed the lion's sleep and he woke up quite angry. Ya, here kita mengetahui bahwasanya dalam the language features ada past tense tadi, ada adverb of time, ada time conjunctionnya, ada specific character, ada direct speech, ada action verb. Okay, past tense was. Alright, you started and you disturbed and etc. How about adverb of time? Like when. You can see a lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up. Okay, then time conjunction, and this paragraph, nothing time conjunction, and specific character. How about specific character? In this paragraph, there is specific character like a lion and a mouse. Yeah, that is specific characters. And direct speech. In this paragraph, nothing direct speech, right? And action verb, you can see disturbed, started, woke up. Yeah, woke up is example of action verb, yaitu kata kerja yang menggunakan action. Alright, we next to inti pada pembahasan kita, yaitu terkait part of speech. Okay, part of speech. First, noun. Noun is, do you know noun? Ya, noun adalah in bahasa artinya kata benda. Noun is the name of a person, place, thing, or idea. Jadi noun adalah kata benda atau nama dari orang, kemudian tempat, sesuatu, atau bahkan ide itu sendiri. And
Number 2, pronoun. Pronoun is a word used in place of a noun. Jadi pronoun adalah dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti atau kata yang digunakan untuk sebagai pelengkap dari noun itu sendiri. Selanjutnya, contoh dari pronoun he. Pronoun usually used be subject in a sentence. Jadi pronoun itu biasanya menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Seperti he, she, we, it, and etc. And then verb. A verb express action or being. Jadi verb ini adalah kata kerja. Jadi dia memerlukan action, ya. And dalam text narrative itu terdapat verbnya, itu pasti, ya, memiliki noun, and then pronoun, and there is verb, and next part is adjective. An adjective modifies or describes a noun or pronoun. Jadi adjective ini menjelaskan atau menggambarkan tentang noun atau pronoun tadi, ya. Jadi adjective ini bisa dibilang kata sifat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adverb. Adverb is an adverb modifies or describe a verb. An adjective or another adverb. Jadi adverb ini menjelaskan tentang verb itu sendiri, menjelaskan tentang kata kerja itu sendiri, atau menjelaskan tentang kata sifat itu sendiri, menjelaskan adjective, atau bahkan menjelaskan tentang kata keterangan yang lain. Jadi adverb ini memiliki beberapa fungsi. Adverb sendiri ada adverb of time, adverb of place, and etc. Jadi ada kata keterangan tempat, ada keterangan waktu, dan lainnya. And the next part is about preposition. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. Jadi preposition ini kita biasa mengenal dengan sebutan kata depan. For example, on a table. On di sini adalah kata depan, ya. On a table. Like at and in, that is example of preposition. With and about, and then until or by, etc. And next part is about conjunction. Conjunction joins word, phrase, or clauses. Jadi conjunction ini kata hubung atau menggabungkan kata demi kata, frasa demi frasa, atau klausa demi klausa. Jadi conjunction adalah kata hubung in bahasa. For example, and or but, and while, because, and etc. And last part of speech is interjection. An interjection is a word used to express emotion. Ya, biasanya di dalam sebuah teks and text narrative itu biasanya juga terdapat interjection, like wow, bravo, oops, oh, and etc. Jadi interjection ini mengekspresikan tentang apa yang kita rasa, express what we feel. And I think like that about our material today. If you have any question, you can read in column comment. Don't forget to subscribe, and I will show you about exercise. You should kamu harus mengelompokkan dari cerita fable ini sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi. Yang mana bagian nounnya, yang mana bagian pronounnya, yang mana bagian verbnya. Oke, I will give you
example. Oke, seperti yang sudah saya contohkan tadi, teman-teman, you should mengelompokkan the part of speech dari contoh yang sudah saya kasih lihat tadi. Like this. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Kalau tidak ada dalam kalimat ini contoh dari noun or pronounnya, you can skip. Alright. Okay, I think that's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.